And they found themselves sharing the view with King Charles. The king stopped to greet locals as he officially opened a very special coastal path. Semalam, dalam keheningan yang mencekam, Raja Charles III menandatangani sebuah dekrit yang mengubah segalanya. Dengan tinta hitam yang tegas, ia mencabut gelar Ratu dari nama Camilla di semua dokumen resmi kerajaan. Keputusan ini bukan sekadar administratif. Ia menimbulkan guncangan seismik di dalam istana dan memicu keretakan diam-diam yang perlahan namun pasti menyebar ke setiap sudut institusi monarki. Seluruh permasalahan ini bermula dari sebuah pertemuan tertutup keluarga kerajaan belum lama ini. Sebuah sesi yang seharusnya bersifat privat namun berubah menjadi medan perang psikologis. Di sana, Pangeran William secara terang-terangan menentang Ratu Camilla setelah ia secara terbuka mencoba menghalangi Catherine untuk mengambil alih peran strategisnya di masa depan. Camilla bersikeras, dengan nada yang dingin dan kaku, bahwa gelar ratu adalah hak seumur hidupnya yang tidak dapat diganggu-gugat, dan bahwa posisinya harus tetap dominan hingga akhir hayat. Suasana di ruangan itu langsung membeku. Udara terasa berat, dipenuhi oleh ketegangan yang tak terucapkan. Pada hari-hari berikutnya, ketika para penasihat yang sebelumnya netral tiba-tiba mengubah sikap mereka, atau ketika keputusan internal mulai menunjukkan jejak intervensi Camilla yang tak salah lagi, tanpa mengikuti prosedur protokol yang semestinya, William mulai curiga. Ia menyadari bahwa sebuah jaringan pengaruh tersembunyi sedang beroperasi di balik layar, menggerogoti otoritasnya sebagai putra mahkota. Pertemuan-pertemuan rahasia di koridor gelap, janji-janji yang dibisikkan di ruang tertutup, semuanya mengarahkan William pada kebenaran yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Apakah William sedang melindungi masa depan monarki dari usurpasi halus? Ataukah ia, tanpa sadar, telah memicu krisis konstitusional yang tidak dapat lagi dikendalikan? Pada awal April 2026, Istana Buckingham tampak damai seperti biasanya di permukaan. Para turis berkerumun riang mengambil foto di depan gerbang besi yang megah, dan para penjaga dengan seragam merah cerah serta topi berbulu tinggi mereka masih berdiri tegak, memberi hormat dengan disiplin militer. Namun, di balik tembok batu kuno yang tebal, badai bawah tanah diam-diam sedang terbentuk, siap meledak. Satu dekrit singkat dari Raja Charles III sudah cukup untuk mengguncang seluruh fondasi keluarga kerajaan. Raja telah menandatangani keputusan eksekutif untuk sepenuhnya menghapus gelar Ratu dari identitas resmi Camilla. Tidak akan ada lagi penyebutan Ratu Camilla dalam notulen rapat kabinet, korespondensi diplomatik tingkat tinggi, atau jadwal upacara kenegaraan. Sebagai gantinya, hanya frasa netral, berjarak, dan dingin seperti pendamping raja atau Nyonya Parker Bowes yang digunakan. Berita itu menyebar dengan kecepatan virus melalui jaringan internal istana. Para sekretaris pribadi, penasihat hukum, dan staf senior membaca dan membaca ulang dekrit tersebut. Wajah-wajah mereka dipenuhi oleh keheranan dan kecemasan. Banyak yang berbisik di koridor-koridor panjang. Mata mereka saling bertemu dengan pertanyaan yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini bukan masalah sepele atau kesalahan ketik. Ini adalah tanda adanya retakan yang dalam, fundamental, dan mungkin permanen dalam struktur kekuasaan. William, Pangeran Wales, adalah orang pertama yang sepenuhnya menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Ketika berkas dokumen baru itu sampai di meja kerjanya di Kensington Palace, ia mengambil kertas itu dengan tangan yang kaku. Matanya meneliti baris-baris teks hukum yang kering dan impersonal, sementara jantungnya berdebar kencang di dada. Ia memahami implikasi di balik kata-kata birokratis itu. Ini bukan sekadar perubahan protokol atau penyesuaian tituler. Itu adalah pernyataan tak terucapkan, sebuah pengakuan pahit dari ayahnya bahwa kepercayaan telah hancur total. Kekuasaan dan loyalitas dalam keluarga kerajaan tidak lagi aman. Garis batas antara keluarga dan institusi telah ditarik dengan kasar, dan William tahu, ia kini berdiri di tepi jurang yang memisahkan masa lalu yang penuh kompromi dari masa depan yang menuntut ketegasan mutlak. Badai telah datang, dan tidak ada tempat berlindung di dalam dinding istana ini. Ledakan sesungguhnya terjadi 2 minggu sebelumnya, dalam sebuah pertemuan tertutup yang hanya dihadiri oleh segelintir orang kunci. Ruang pertemuan kecil itu bermandikan cahaya kuning hangat dari lampu gantung antik, namun suasananya terasa anehnya dingin, seolah udara telah disedot habis oleh ketegangan yang tak terlihat. Topik diskusi hari itu adalah hal yang paling sensitif, rencana transisi kekuasaan dan peran masa depan dalam monarki. Catherine duduk di samping suaminya, Pangeran William. Ekspresinya tenang, anggun, namun tegas, memancarkan kewibawaan alami yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Di seberang meja, Camilla duduk kaku,
Jari-jarinya menggenggam pena emas dengan erat hingga buku-bukunya memutih. Ketika usulan formal untuk meningkatkan peran Catherine sebagai wajah utama generasi berikutnya diajukan oleh salah satu penasihat senior, Camilla tidak dapat lagi menahan topeng kesabarannya. Ia berdiri tiba-tiba. Kursinya bergeser kasar. Suaranya tajam, dingin, dan bergetar oleh kecemasan yang telah terpendam selama bertahun-tahun. "Saya keberatan," deklarasinya, memotong pembicaraan. "Posisi ratu adalah hak seumur hidup saya. Gelar ini harus tetap menjadi milikku sampai aku memejamkan mata untuk terakhir kalinya." Catherine, dia belum siap. Dia masih terlalu muda, terlalu hijau. Keluarga kerajaan tidak dapat membiarkan orang luar, seseorang yang tidak memahami beratnya mahkota, menggantikan saya semudah itu. Nada bicaranya merendahkan, menyiratkan bahwa Catherine hanyalah pendatang baru yang tidak layak. "Saya telah mendampingi Charles melewati badai yang tak terhitung jumlahnya," lanjutnya, suaranya meninggi. "Saya telah membayar harga darah dan air mata untuk posisi ini. Saya pantas mempertahankannya." Seluruh ruangan menjadi hening mencekam. William merasakan darah panas mengalir ke wajahnya, bukan karena malu, melainkan karena kemarahan atas penghinaan terhadap istrinya. Ia berdiri tiba-tiba, posturnya tegak menjulang. Suaranya tegas, rendah, namun tetap mempertahankan nada hormat seorang putra kepada orang tua, meski isinya bagaikan baja. "Yang mulia," ucapnya, menatap Camilla lurus-lurus. "Ini bukan masalah pribadi atau persaingan ego. Ini tentang masa depan monarki. Ayah telah mengambil keputusan strategis, dan kita semua harus menghormati kepentingan yang lebih besar dari institusi ini. Catherine telah membuktikan kemampuannya, dedikasinya, dan cintanya pada rakyat, selangkah demi selangkah, melalui ribuan tugas resmi. Anda tidak bisa memegang posisi pusat perhatian ini selamanya. Dunia berubah, dan monarki harus bersamanya." Camilla menoleh perlahan, menatap William dengan mata yang dingin, namun di kedalaman pupilnya ternoda oleh kesedihan yang pahit dan rasa dikhianati. "William," bisiknya, suaranya serak, "apakah kamu benar-benar berpikir kamu memahami semuanya? Kamu belum pernah mengalami apa yang telah aku alami. Kamu tidak tahu betapa sulitnya bagi seseorang seperti saya untuk diterima. Kamu mudah, karena kamu lahir di sini. Saya harus berjuang." Suasana di ruangan itu menjadi begitu tegang hingga hampir pecah. Raja Charles duduk diam di ujung meja. Wajahnya tampak lelah, garis-garis kerut di dahinya semakin dalam. Ia tidak memberikan intervensi apapun, tidak membela istri maupun putranya. Kediamannya adalah pengakuan akan kebuntuan yang menyakitkan. Pertemuan berakhir tanpa resolusi yang jelas, hanya dengan keheningan yang berat. Namun, semua orang yang hadir tahu bahwa sejak detik itu, faksi-faksi mulai terbentuk secara resmi. Satu pihak mendukung transisi yang mulus, modern, dan stabil bagi William dan Catherine. Pihak lain, yang lebih kecil namun vokal, tetap setia kepada Camilla, didorong oleh rasa kasihan atau ketakutan akan perubahan. Setelah pertemuan tertutup itu, Istana Buckingham tidak lagi dalam keadaan damai. Bisikan-bisikan bergema di sepanjang koridor marmer, menyebar seperti racun. Faksi-faksi tersebut secara bertahap mulai terlihat dalam interaksi sehari-hari, tatapan sinis, pembicaraan yang terhenti saat seseorang lewat, dan loyalitas yang dipertanyakan. Semua orang bisa merasakannya. Keluarga kerajaan Inggris berada di persimpangan jalan yang kritis. Satu keputusan yang salah, satu langkah yang keliru, dapat mengguncang fondasi monarki itu sendiri hingga ke akarnya. Berita tentang ketegangan internal itu akhirnya bocor keluar tembok istana. Media mulai bergejolak. Headline surat kabar tabloid dan analisis serius di koran nasional saling berlomba. Masyarakat terpecah menjadi dua kubu yang sengit. Sebagian besar kaum muda dan progresif mendukung Catherine karena citranya yang modern, tulus, dan mudah didekati. Sementara itu, kelompok konservatif dan mereka yang mengikuti narasi perjuangan panjang masih merasa simpati kepada Camilla, menganggapnya sebagai korban dari standar ganda masyarakat. Tepat setelah pertemuan tegang itu, William dengan jelas merasakan perubahan atmosfer kerajaan yang mencekam. Apa yang dulunya merupakan konsensus halus kini menjadi sangat menyimpang dan berbahaya. Hanya dalam beberapa hari, beberapa penasihat terdekatnya, mereka yang selalu mendukung transisi kekuasaan yang mulus bagi William dan Catherine, tiba-tiba membalikkan posisi mereka sepenuhnya. Mereka menjadi dingin, menghindar, dan menolak memberikan dukungan strategis. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat, sebuah jaringan pengaruh gelap yang ditarik oleh Camilla, yang menarik mereka ke sisi lain, mengubah alias menjadi obstakle dalam permainan catur kekuasaan yang mematikan. Dalam pertemuan internal berikutnya, ketegangan di ruangan itu terasa begitu padat hingga hampir bisa diiris dengan pisau.
Agenda utamanya adalah usulan kontroversial untuk menunda beberapa acara penting yang dijadwalkan untuk Putri Catherine, sambil secara agresif memperluas peran perwakilan Ratu Camilla. William duduk di ujung meja panjang, posturnya kaku, matanya dengan tenang namun tajam mengamati setiap ekspresi wajah para penasihat di hadapannya. Seorang penasihat senior, Lord Harrington, yang secara terbuka dan vokal mendukung Catherine hanya 2 minggu sebelumnya, kini menjadi orang pertama yang berbicara. Nadanya telah berubah drastis, dari antusiasme yang hangat menjadi kehati-hatian birokratis yang dingin. Dalam periode transisi yang sensitif ini, ucap Harrington, menghindari kontak mata langsung dengan William, menjaga stabilitas dan kontinuitas yang diberikan oleh kehadiran Ratu Camilla menjadi lebih penting dari sebelumnya. Kita perlu mempertimbangkan untuk memperluas jadwal publikasinya guna memperkuat citra keakraban dan pengalaman keluarga kerajaan di mata publik internasional. William mengepalkan tinjunya erat-erat di bawah meja, kuku-kukunya menekan telapak tangan. Perasaan tidak nyaman dan curiga muncul dengan kuat dalam dirinya, seperti alarm bahaya yang berbunyi di kepalanya. Ia menatap para penasihat lainnya, mencari setidaknya satu wajah yang ragu atau kritis. Namun, ia hanya menerima anggukan setuju yang seragam, bukan penolakan atau debat sehat seperti yang biasa ia harapkan dari timnya. Usulan yang jelas-jelas menguntungkan Camilla disetujui dengan lancar, hampir tanpa diskusi. Sementara itu, saran William untuk mempertahankan momentum kampanye Catherine dengan lembut dikesampingkan, dibungkus dengan alasan-alasan samar seperti membutuhkan lebih banyak waktu untuk pertimbangan cermat, atau menghindari risiko kelelahan publik. William meninggalkan pertemuan itu dengan perasaan gelisah yang semakin meningkat, seolah-olah lantai istana bergoyang di bawah kakinya. Apa yang terjadi pada mereka dalam waktu sesingkat itu? Pikirnya. Mereka bukan orang yang mudah mengubah pandangan mereka karena angin perubahan, gumam William sambil berjalan cepat menyusuri koridor panjang kembali ke kantornya. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya, bukan karena lelah, melainkan karena insting bahwa ada sesuatu yang busuk di dalam negara Denmarknya sendiri. Ia memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Segera setelah mencapai kantor pribadinya, ia memanggil salah satu penasihat lamanya yang paling dipercaya, seseorang yang telah melayani ayahnya sejak era Pangeran Wales, ke dalam ruangan. Dengan pintu tertutup rapat dan tirai ditarik, William menatap langsung ke mata pria itu. Suaranya rendah, namun mengandung ketegasan baja yang tak terbantahkan. Aku perlu tahu kebenarannya, James. Mengapa kalian semua tiba-tiba mengubah pendirian kalian secara drastis? Kalian dulu sangat mendukung rencana Catherine dan transisi kekuasaan yang jelas. Sekarang, kalian seolah-olah berada di pihak lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang menekan kalian? Penasihat itu menghindari tatapan William, memutar-mutar pena emas di tangannya dengan gugup. Keringat halus terlihat di dahinya. Yang mulia, kami hanya bertindak demi kepentingan terbaik keluarga kerajaan. Ratu Camilla memiliki banyak pengalaman diplomasi. Dia dapat mendukung Yang Mulia dengan lebih baik selama masa sulit ini. Hanya itu yang kami pikirkan. Tidak ada tekanan eksternal. Jawaban yang samar, klise, dan tidak meyakinkan itu hanya memperdalam kecurigaan William. Ia jelas merasakan pengkhianatan merayap masuk ke dalam sistem yang pernah dianggapnya sebagai fondasi kokoh monarki. Ini bukan sekadar perbedaan pendapat. Ini adalah pembajakan kehendak. Suasana di istana pun tampak berubah secara nyata. Sapaan pagi di koridor menjadi lebih dipaksakan dan kaku. Beberapa staf tingkat menengah menghindari menatap mata William langsung ketika mereka berpapasan, seolah-olah bersalah atau takut. Pada hari-hari berikutnya, situasinya menjadi lebih jelas dan jauh lebih mengkhawatirkan. Keputusan-keputusan internal mulai membawa jejak kuat intervensi Camilla. Beberapa kegiatan diplomatik dialihkan tanpa konsultasi penuh. Jadwal pertemuan penting dengan mitra asing tiba-tiba disesuaikan untuk memprioritaskan kehadiran Camilla, dengan alasan pengalaman historisnya. Bahkan, ada usulan mendadak untuk meningkatkan anggaran operasional kantor Camilla secara signifikan, tanpa laporan terperinci atau penjelasan yang jelas mengenai alokasi dana tersebut. Semuanya berjalan dengan lancar dan mencurigakan, seolah-olah ada mekanisme paralel yang sengaja menghindari pengawasan dan kendali William sebagai putra mahkota. Ia mulai memantau situasi dengan cermat, seperti detektif yang mengumpulkan bukti. Ia memperhatikan pola yang mengganggu. Beberapa penasihat kunci sering absen dari pertemuan-pertemuan strategis kecilnya, tetapi secara teratur terlihat memasuki ruang pribadi Camilla untuk sesi briefing tertutup. Pesan-pesan internal di grup komunikasi staf juga berubah nada, dari netral dan profesional menjadi bias, selalu menekankan narasi, stabilitas, dan pengalaman panjang Camilla, sambil secara halus meremehkan peran Catherine sebagai terlalu baru atau belum teruji untuk periode kritis saat ini. William menyadari dengan ngeri bahwa ia tidak sedang menghadapi oposisi politik yang jujur, melainkan sebuah kudeta sunyi yang dipimpin oleh ibu tirinya sendiri, menggunakan jaringan pengaruh untuk melumpuhkan otoritasnya sebelum ia bahkan sempat naik tahta. Suatu malam,
Ketika istana telah tenggelam dalam kegelapan dan keheningan, William berdiri di dekat jendela kantornya yang tinggi. Pandangannya tertuju pada Taman Buckingham yang tenang, namun pikirannya bergemuruh seperti badai. Ia mengangkat teleponnya, jari-jarinya menekan nomor Catherine dengan gelisah. Saat sambungan tersambung, suaranya terdengar penuh kekhawatiran dan kelelahan yang mendalam. "Kate, ada yang salah. Sangat salah," bisiknya. Matanya tetap menatap kegelapan di luar. Para penasihat mereka berubah dengan cara yang sangat aneh, hampir tidak manusiawi. Mereka mulai mendukung usulan-usulan yang jelas-jelas menguntungkan Camilla tanpa alasan logis atau meyakinkan. "Saya curiga ada suap, pemerasan, atau pengaruh tersembunyi yang bekerja di balik semua ini. Ini lebih serius dan lebih terorganisir daripada yang saya duga sebelumnya." Di ujung sana, Catherine terdiam sejenak. Heningnya bukan karena keraguan, melainkan karena ia sedang memproses beratnya informasi tersebut. Lalu, ia menjawab dengan suara tegas, dingin, namun menunjukkan kekhawatiran yang jelas bagi suaminya. "Kau harus sangat berhati-hati, William. Jika curigaanmu benar, ini bukan lagi sekadar perselisihan pribadi atau drama keluarga. Ini adalah serangan sistematis terhadap otoritas putra mahkota. Jangan percaya siapapun secara buta." William mengangguk pelan, meskipun Catherine tidak dapat melihatnya. Ia tahu ia tidak bisa lagi duduk diam. Kepercayaan yang pernah ia miliki pada tim penasihatnya, orang-orang yang ia kira adalah pilar integritas istana, telah terguncang hebat, retak hingga ke fondasinya. Jika situasi ini berlanjut, jika ia membiarkan racun ini menyebar, semua upaya yang ia dan Catherine curahkan untuk membangun masa depan monarki yang modern dan relevan dapat gagal total, hancur oleh intrik dari dalam. Sementara William mulai merasakan perubahan aneh dan mengkhawatirkan dari tim penasihatnya, kebenaran di balik semua itu jauh lebih gelap. Di balik layar, di mana cahaya publik tidak pernah menyentuh, Camilla telah memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia menolak membiarkan takdir mendorongnya ke pinggir lapangan sejarah. Belakangan ini, Camilla menyadari bahwa posisinya menjadi jauh lebih genting daripada sebelumnya. Dengan kesehatan Raja Charles yang terus menurun, sesuatu yang ia pantau dengan cermat, dan rencana transisi kekuasaan kepada William dan Catherine yang semakin jelas dan tak terbendung, ia memahami satu hal dengan sempurna, waktu sedang melawannya. Jika ia tidak bertindak segera, secara agresif dan licik, ia bisa sepenuhnya disingkirkan, direduksi menjadi figura tanpa daya, begitu Catherine resmi dinobatkan sebagai ratu konsort penuh. Ketakutan itu tumbuh semakin besar setiap hari, berubah dari kecemasan menjadi rasa takut yang dingin, kuat, dan memicu adrenalin. Namun, Camilla bukanlah tipe orang yang pasrah menunggu nasib. Ia adalah pemain catur yang sabar dan kejam. Ia mengambil tindakan secara diam-diam, terencana, dan metodis. Ia tidak mengadakan pertemuan besar yang berisiko, tidak meninggalkan jejak digital atau kertas yang mudah ditemukan. Sebaliknya, ia mengatur serangkaian pertemuan pribadi, satu persatu, dengan setiap penasihat utama dan staf kunci setelah sesi resmi berakhir. Pertemuan-pertemuan rahasia ini selalu berlangsung di sudut-sudut istana yang paling terpencil dan terlupa, koridor tenang di belakang ruang teh tua, kamar kecil yang jarang digunakan, atau bahkan di bangku tersembunyi di taman bunga privat pada sore hari ketika sinar matahari telah memudar dan bayangan memanjang. Ia memilih waktu dan lokasi dengan ketelitian bedah untuk menghindari perhatian dari staf lain, penjaga, atau sistem kamera keamanan umum. Di tempat-tempat sunyi itu, dengan suara lembut namun menusuk, Camilla tidak hanya meminta dukungan, ia menawarkan jaminan, mengingatkan pada hutang budi, atau secara halus mengisyaratkan konsekuensi bagi mereka yang memilih sisi yang salah. Ia sedang menenun jaring laba-laba kekuasaan, dan William, tanpa ia sadari, sedang berjalan lurus ke tengah jebakan itu. Setiap pertemuan hanya berlangsung 15 hingga 30 menit. Singkat, padat, dan cukup lama untuk menyampaikan pesan yang kuat tanpa meninggalkan jejak yang mencurigakan. Dalam ruang-ruang tertutup itu, Camilla tidak bertele-tele atau menggunakan bahasa diplomasi yang berbunga-bunga. Ia menatap setiap penasihat langsung ke mata dengan tatapan tajam, menembus pertahanan psikologis mereka, dan berbicara dengan suara rendah namun sangat persuasif, seperti ular yang membisikkan racunnya. "Saya tahu Anda khawatir tentang masa depan Anda sendiri," ucapnya, nadanya datar namun menusuk. "Jika Anda mendukung saya dalam mempertahankan posisi ini, kekuasaan, akses, dan kedudukan Anda akan terjamin untuk jangka panjang. Keluarga kerajaan, dan saya secara pribadi, tidak akan pernah melupakan mereka yang tetap setia selama masa transisi yang sulit ini." Namun, di balik janji-janji manis tersebut, terselip ancaman halus yang tak perlu diucapkan keras-keras. Di sisi lain, semuanya bisa berubah dengan sangat cepat bagi mereka yang memilih sisi yang kalah. Bersamaan dengan ultimatum psikologis tersebut, datanglah insentif yang spesifik dan menggoda. Manfaat diberikan secara diam-diam dan dengan keahlian seorang negosiator ulung. Bukan berupa amplop uang tunai dalam jumlah besar yang mudah terdeteksi oleh audit keuangan,
melainkan hak-hak istimewa yang halus, posisi internal yang lebih strategis, dukungan finansial terselubung untuk pendidikan anak-anak mereka, peluang peningkatan karir untuk kerabat dekat, atau bahkan hadiah mewah bernilai tinggi yang dikemas sebagai tanda terima kasih pribadi atas jasa konsultasi. Semuanya ditangani dengan kecanggihan birokratis sehingga tidak ada yang dapat dengan mudah melacak aliran pengaruh tersebut dalam waktu singkat. Bagi Camilla, ini bukan kesalahan moral, ini adalah strategi bertahan hidup. Dalam hatinya, ia membenarkan setiap tindakan. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi posisinya yang sah dan mencegah keluarga kerajaan jatuh ke tangan orang-orang yang ia anggap kurang berpengalaman, naif, dan tidak cukup tangguh untuk menghadapi dunia modern. Suatu kali, setelah salah satu pertemuan rahasia tersebut, ia berdiri sendirian di depan cermin ruang pribadinya, menatap pantulan dirinya yang dingin. Aku telah berkorban terlalu banyak, reputasi, privasi, martabat, untuk mencapai posisi ini hari ini, gumamnya pada bayangannya sendiri. Aku tidak bisa membiarkan semuanya diambil begitu saja oleh mereka yang tidak menghargai perjuangan saya. Ini adalah pertempuran untuk bertahan hidup, bukan sekadar permainan catur. Para penasihat yang awalnya ragu-ragu, terikat oleh sumpah kesetiaan mereka kepada Raja Charles dan Pangeran William, secara bertahap luluh. Kombinasi antara tekanan psikologis yang intens dan manfaat nyata yang jelas membuat resistensi mereka runtuh satu persatu. Beberapa dari mereka, yang tadinya netral, kini mulai secara proaktif menyarankan ide-ide yang menguntungkan Camilla dalam rapat resmi, menyajikannya seolah-olah ide-ide itu berasal dari inisiatif mereka sendiri demi stabilitas institusi. Suatu malam, Camilla duduk sendirian di ruang kerjanya yang remang-remang. Ia memegang segelas anggur merah pekat, memutarnya perlahan dalam gelas kristal. Di bibirnya tersungging senyuman lembut, namun matanya bersinar dengan perhitungan yang jelas dan kemenangan prematur. Ia merasa seperti Spider-Woman yang telah berhasil menenun jaringnya, menunggu saat yang tepat untuk menarik benang-benang kekuasaan yang kini berada di ujung jarinya. Istana Buckingham mungkin masih milik Charles secara, tetapi jiwa birokrasinya, perlahan-lahan, mulai berdenyut sesuai dengan irama yang ia tentukan. Dia merasa telah mengendalikan situasi sepenuhnya. Benang-benang tak terlihat ditarik dengan terampil dan tegas oleh jari-jarinya yang dingin. Ia percaya tidak ada celah, tidak ada kebocoran, rencananya sempurna, setidaknya dalam jangka pendek. Namun, ia tidak tahu bahwa di sudut lain istana yang gelap, William telah mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan serius yang akan meruntuhkan fondasi kepercayaannya. Perubahan mendadak dan tidak logis dalam perilaku para penasihat tidak dapat disembunyikan selamanya di balik topeng birokrasi. Badai yang Camilla coba redam melalui jaringan suap halus dan janji-janji manis sebenarnya sedang mengumpulkan momentum, semakin kuat, dan siap meletus dengan kekuatan penuh yang menghancurkan. Tetapi William bukanlah orang yang mudah menyerah atau tertipu oleh ilusi ketenangan. Setelah memperhatikan pola perubahan yang jelas dan mencurigakan dalam tim penasihatnya, pergeseran loyalitas yang terjadi hampir semalam, ia memutuskan untuk melakukan penyelidikan serius dan diam-diam sendiri. Ia tidak melibatkan keamanan istana resmi, karena ia tidak lagi yakin siapa yang bisa dipercaya. Ia mulai bekerja secara pribadi, mendekati setiap penasihat satu persatu, memilih pertemuan pribadi di kantornya yang terlindung atau di sore hari ketika koridor sepi dari staf, guna menghindari gangguan besar atau kecurigaan. Namun, usahanya menemui tembok bata yang kokoh. Sebagian besar penasihat dengan terampil menghindarinya. Mereka memberikan jawaban standar, mengalihkan pembicaraan, atau berpura-pura sibuk. Semakin dalam William menyelidiki, semakin mereka menarik diri, menyebabkan penyelidikannya dengan cepat mencapai jalan buntu yang frustrasi. Ia merasa seperti berteriak di dalam ruang hampa. Sistem yang pernah ia percayai sebagai tulang punggung monarki kini tampaknya bekerja melawannya, melindungi rahasia tuannya dengan kesetiaan yang dibeli. Tepat ketika rasa frustrasi itu hampir membuatnya putus asa karena kurangnya petunjuk konkret, sebuah harapan kecil muncul dari tempat yang paling tidak terduga. Seorang manajer senior administrasi istana, seorang pria parubaya yang telah bekerja di balik layar selama bertahun-tahun dan dikenal karena integritasnya yang teguh terhadap institusi monarki, diam-diam mendekati William suatu malam. Pria itu tampak gugup. Matanya terus-menerus memandang sekeliling koridor yang kosong dan remang-remang. Ia berbisik dengan cemas. Suaranya bergetar karena ketakutan akan konsekuensi pengkhianatan ini. Yang mulia, aku tidak bisa lagi tetap diam. Hati nuraniku tidak mengizinkannya. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan dengan cepat. Saya telah melihat Ratu Camilla mengatur pertemuan pribadi dengan para penasihat kunci Anda berkali-kali dalam beberapa minggu terakhir. Pertemuan-pertemuan ini tidak tercatat dalam jadwal resmi. Tidak ada notulen. Tidak ada saksi resmi. Mereka bertemu di ruang-ruang terpencil, di taman belakang, atau di kamar privat setelah jam kerja. Ini tidak dilakukan melalui saluran yang mulia atau prosedur protokol apapun. Ada sesuatu yang sedang direncanakan, yang mulia. Dan saya takut itu ditujukan untuk menjatuhkan Anda. William mendengarkan dengan napas tertahan.
Potongan teka-teki yang hilang akhirnya ditemukan. Ini bukan sekadar perbedaan pendapat politik. Ini adalah konspirasi terstruktur. Dan kini, ia memiliki nama, wajah, dan metode. Perang dingin di dalam istana Buckingham baru saja berubah menjadi perang terbuka, dan William akhirnya memegang peta medan pertempurannya. Mereka mengklaim itu untuk memperkuat kepercayaan kerajaan selama masa transisi. Bisik Meneyer senior itu, suaranya bergetar. Tetapi caranya terlalu tidak transparan. Yang mulia. Pertemuan-pertemuan itu berlangsung di lokasi tersembunyi, berlangsung lama, dan yang paling mencurigakan, tidak ada notulen yang dicatat. Tidak ada jejak administratif sama sekali. William mencengkeram bahu Meneyer itu dengan erat. Matanya menyala dengan tekad baja yang bercampur amarah. Ini mungkin kunci terpenting yang selama ini saya cari. Rahasiakan informasi ini. Jangan beritahu siapapun, bahkan staf terdekatmu, sampai semuanya menjadi jelas. Berdasarkan informasi vital ini, William segera memerintahkan pemeriksaan rahasia terhadap sistem kamera internal istana. Ia membatasi akses hanya kepada sekelompok kecil staf keamanan yang benar-benar ia percaya, individu-individu yang loyalitasnya kepada mahkota, bukan kepada individu tertentu, telah teruji waktu. Hasilnya membuat darah William mendidih. Banyak rekaman video berkualitas tinggi menunjukkan Camilla bertemu secara pribadi dengan setiap penasihat kunci William. Mereka terlihat berbisik di koridor gelap di belakang ruang teh, berjalan bersama di taman pribadi saat senja, dan dalam satu insiden yang partikularly mencolok, terlibat dalam percakapan intens yang berlangsung lebih dari 40 menit di sebuah paviliun terpencil. Semua interaksi ini terjadi di luar jam kerja resmi, tanpa saksi pihak ketiga, dan tanpa catatan protokoler. Pola tersebut jelas, sistematis, dan tidak dapat disangkal. William menegaskan dalam hatinya, Camilla tidak sedang bersosialisasi. Dia sedang merencanakan kudeta birokratis. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan bukti di tangan, ia mengambil langkah drastis. Ia memanggil semua penasihat yang terlibat ke sebuah ruang pertemuan besar keesokan paginya. Pertemuan itu tidak terjadwal. Sebuah kejutan taktis untuk mencegah mereka menyiapkan alibi atau koordinasi cerita. Suasana di ruang pertemuan tegang seperti senar biola yang ditarik hingga batas putus. Tak seorang pun berani berbicara dengan lantang. Suara gesekan kertas dan napas berat adalah satu-satunya bunyi yang terdengar. William berdiri di ujung meja. Posturnya menjulang, suaranya lantang, tegas, dan tanpa kompromi. Aku tahu ada yang salah di sini, ucapnya, menatap masing-masing dari mereka. Aku akan menyingkirkan siapapun yang menentang kepentingan keluarga kerajaan dan integritas monarki. Jika kalian masih memiliki sisa kesetiaan kepada ayahku, Raja Charles, dan masa depan negara ini, katakan yang sebenarnya sekarang juga. Jangan memaksaku untuk menggali lebih dalam dan memperburuk keadaan bagi kalian semua. Ruangan menjadi begitu sunyi sehingga detak jantung mereka sendiri terasa bergema. Tekanan psikologis itu berat, menekan dada setiap orang di sana. Akhirnya, benteng pertahanan seorang penasihat senior, pria yang paling banyak menerima hadiah dari Camilla, runtuh. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Suaranya bergetar hebat saat ia mengakui, "Yang mulia, saya minta maaf." Akunya, kepalanya tertunduk malu. Kami telah menerima keuntungan dari Ratu Camilla. Dia berjanji untuk melindungi posisi kami, masa depan karir kami, dan keamanan finansial keluarga kami jika kami mendukungnya dalam mempertahankan peran utamanya. Dia bertemu dengan kami masing-masing secara pribadi dan membuat janji yang jelas, termasuk dukungan keuangan tersembunyi dan promosi jabatan. Kami takut kehilangan segala-galanya jika kami menolak. William berdiri tanpa bergerak. Wajahnya topeng kemarahan yang dingin. Matanya berkilat dengan kekecewaan yang mendalam terhadap orang-orang yang seharusnya menjadi pilar kebijaksanaan istana. Ia menatap setiap wajah di sekitarnya. Suaranya perlahan namun setiap kata adalah peringatan tajam. Kalian telah membiarkan keserakahan dan ketakutan mengaburkan penilaian kalian. Kalian menjual integritas demi kenyamanan sesaat. Ini bukan hanya pengkhianatan terhadapku sebagai putra mahkota, tetapi pengkhianatan terhadap seluruh monarki dan kepercayaan rakyat yang kalian layani. Pengakuan penasihat itu adalah bagian terakhir dari teka-teki. Dikombinasikan dengan bukti kamera yang tak terbantahkan, William kini memiliki arsenal lengkap untuk menghancurkan skema Camilla. Ia tahu konfrontasi sebenarnya dengan ibu tirinya akan segera dimulai, sebuah pertempuran yang akan menentukan nasib tahta. Tetapi setidaknya, ia sekarang memegang kebenaran di tangannya seperti pedang yang tajam. Ia meninggalkan ruang pertemuan, bahunya terasa berat oleh beban pengkhianatan ini, tetapi matanya lebih bertekad dari sebelumnya. Pada saat yang sama, William memperketat jaring penyelidikannya, memastikan tidak ada celah bagi Camilla untuk lolos. Di sisi lain istana, Camilla juga jelas merasakan bahaya yang mendekat. Ia bukanlah orang yang mudah panik, tetapi naluri bertahan hidupnya,
yang telah diasah selama bertahun-tahun dalam badai kontroversi kerajaan, mengatakan kepadanya bahwa situasinya sangat serius. Udara di sekitarnya berubah, tatapan para staf menjadi menghindar, dan William tidak lagi muncul dalam acara-acara biasa. Ia membutuhkan tindakan segera, sebelum William membawa bukti-bukti ini langsung ke hadapan Raja Charles. Malam itu, di kamar pribadinya yang mewah namun terasa dingin dan hampa, Camilla segera memanggil asistennya yang paling dipercaya. Ruangan itu sunyi, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu meja. Suaranya rendah, datar, dan sedingin es, tanpa menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kepanikan atau kegugupan. Dengarkan baik-baik, perintahnya. Matanya menatap tajam ke arah asisten itu. Semuanya harus segera dihapus. Jadwal pertemuan rahasia, pesan-pesan teks, email internal, dan semua jejak keuangan terkait dengan pertemuan-pertemuan pribadi itu. Jangan tinggalkan jejak apapun yang dapat dilacak, bahkan detail terkecil sekalipun. Bersihkan sistem hingga bersih. Asisten itu mengangguk kaku. Wajahnya pucat pasi karena menyadari gravitasi situasi. Yang mulia, apakah? Camilla memotongnya dengan tatapan setajam pisau bedah. Jangan bertanya. Lakukan dengan cepat dan sempurna. Saya tidak ingin mendengar alasan apapun jika Anda gagal. Ini adalah perintah mutlak. Hanya dalam beberapa jam, operasi pembersihan yang senyap namun menyeluruh dilakukan dengan tergesa-gesa namun efisien. Tim IT bayaran yang loyal menghapus jadwal rahasia sepenuhnya dari server internal istana. Pesan-pesan singkat dihapus secara permanen menggunakan perangkat lunak militer sehingga tidak mungkin dipulihkan. Bahkan transfer keuangan kecil, hadiah-hadiah terselubung itu, disamarkan dengan mengarahkannya melalui serangkaian dana perantara dan rekening offshore yang sulit dilacak, membuat jejak auditnya menghilang seperti uap. Keesokan paginya, dengan topeng ketenangan yang telah ia pasang kembali, Camilla memanggil beberapa penasihat kunci secara pribadi ke ruang kerjanya. Ia menatap mata masing-masing dari mereka, satu persatu, dan berbicara dengan suara tenang namun mengandung ancaman yang mematikan. Mulai sekarang, kalian tidak tahu apa-apa tentang pertemuan-pertemuan pribadi itu, ujarnya, nadanya datar. Jika ditanya oleh Pangeran William atau siapapun, katakan bahwa semuanya hanyalah diskusi biasa tentang tugas-tugas kerajaan, protokol, dan kesehatan yang mulia raja. Jangan sampai satu kata pun dari mulut kalian membahayakan saya, diri kalian sendiri, dan keluarga kalian. Ingat, saya memegang kendali atas masa depan kalian. Seorang penasihat, yang tampak paling khawatir, memberanikan diri bertanya dengan suara lirih. Yang mulia, bagaimana jika Pangeran William sudah tahu sesuatu? Bagaimana jika dia memiliki bukti? Camilla tersenyum dingin, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Dia belum memiliki bukti yang kuat, dan kami tidak akan membiarkannya mendapatkannya. Ingat, kalian semua berada di kapal yang sama. Jika saya tenggelam, kalian pun akan sulit lolos dari badai ini. Kesetiaan kalian adalah jaminan keselamatan kalian. Para penasihat terdiam, menundukkan kepala, atau dengan lihai mengubah narasi internal mereka untuk sesuai dengan instruksi Camilla. Suasana di istana menjadi semakin tegang dan penuh paranoia. Banyak staf tingkat menengah merasakan bahwa sebuah pembersihan diam-diam sedang terjadi, dan ketakutan akan kehilangan posisi atau menjadi kambing hitam menyebar seperti virus. Camilla duduk sendirian di ruang duduk pribadinya sore harinya, memegang secangkir teh hangat, tetapi tidak meminumnya. Ia memandang ke Taman Buckingham yang hijau melalui jendela besar, dan berbisik pada dirinya sendiri dengan nada puas. Sekarang aku sudah mengendalikannya. Tidak ada bukti langsung yang signifikan yang tersisa. William mungkin curiga, dia mungkin merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak dapat membuktikan apapun dengan jelas di pengadilan istana. Saya masih punya waktu untuk membalikan situasi dan memperkuat posisinya. Ia yakin telah memadamkan sumbu berbahaya itu. Jejak digital dan kertas yang paling berbahaya telah lenyap. Para penasihat, kini lebih takut dan terikat oleh rasa bersalah serta kepentingan pribadi, akan lebih setia dan kooperatif daripada sebelumnya. Camilla merasakan sedikit kelegaan bercampur dengan kebanggaan arogan yang biasa ia rasakan saat berhasil memanipulasi keadaan. Ia percaya rencananya tetap utuh dan ia masih memegang inisiatif strategis. Namun, ia tidak tahu satu hal penting dan fatal yang akan menjadi kehancurannya. William sudah memiliki sesuatu yang tidak bisa dihapus oleh perangkat lunak atau dibakar oleh api. Kesaksian terperinci, spesifik, dan emosional dari penasihat senior itu. Pengakuan manusia yang masih hidup, disertai dengan penyesalan dan keinginan untuk menebus kesalahan, tetap menjadi bukti terkuat yang tidak dapat dihapus oleh Camilla. Sementara Camilla sibuk membersihkan jejak digital, William sedang menyusun kasus hukum dan moral yang kokoh, siap untuk menghantam balik dengan kekuatan yang tak terduga. Perang sesungguhnya baru saja dimulai, dan Camilla, dalam kepercayaannya yang buta, telah berjalan lurus ke dalam perangkap terakhirnya.
Potongan-potongan bukti tidak langsung dari rekaman kamera dan kesaksian lisan sedang disatukan oleh William dengan ketelitian seorang arsitek hukum, membentuk gambaran yang lengkap, koheren, dan tak terbantahkan. Beberapa hari kemudian, suasana di Istana Buckingham terasa seberat udara sebelum badai besar menerjang. Langit tampak kelabu, mencerminkan hati para penghuni istana. Dewan Kerajaan segera berkumpul di sebuah ruang pertemuan terpencil di sayap utara, sebuah ruangan yang hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh berpangkat tertinggi, Raja Charles, Pangeran William, beberapa penasihat senior yang netral, dan, dengan kehadiran yang tegang, Ratu Camilla. Cahaya kuning dari lampu gantung antik menyinari meja kayu ek panjang, namun cahaya itu tidak dapat menghilangkan ketegangan dan kecemasan yang menyelimuti seluruh ruangan. Udara terasa kental, hampir sulit untuk bernapas. William masuk dengan sikap tegas dan serius. Langkah kakinya bergema di lantai marmer. Ia duduk, menunggu semua orang tenang, lalu berdiri perlahan. Suaranya terdengar jelas, tenang, namun mengandung bobot otoritas yang tak terbantahkan. Ayah, dan semua anggota dewan yang terhormat. Mulainya, matanya menyapu ruangan. Hari ini saya harus menyampaikan kebenaran sepenuhnya. Ini bukan masalah kecurigaan pribadi atau drama keluarga. Ini adalah konspirasi sistematis yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dari dalam tubuh keluarga kerajaan, yang secara langsung mengancam stabilitas, integritas, dan masa depan monarki. Ia menyampaikan semuanya langkah demi langkah, secara logis, terperinci, dan dingin, tanpa emosi yang meledak-ledak, hanya fakta-fakta keras. Pertama, kata William, menekan tombol pada tablet di hadapannya sehingga gambar muncul di layar besar. Serangkaian pertemuan rahasia antara Ratu Camilla dan para penasihat kunci saya. Bukti ini berasal dari rekaman kamera internal keamanan tingkat tinggi. Gambar-gambar itu tak terbantahkan. Camilla bertemu dengan setiap penasihat secara pribadi di koridor tersembunyi belakang ruang teh, di paviliun taman saat senja, pada jam-jam yang tidak resmi, tanpa staf pendamping. Selanjutnya, lanjut William, suaranya semakin rendah namun tajam, kesaksian tertulis dan litan terperinci dari penasihat senior yang telah mengakui keterlibatannya. Ia membacakan kutipan kunci, kami menerima keuntungan finansial dan janji promosi dari Ratu Camilla. Dia berjanji untuk melindungi posisi dan masa depan kami jika kami mendukungnya dalam mempertahankan peran utama dan menghalangi transisi kekuasaan kepada Pangeran William dan Putri Catherine. Setiap kalimat dari William menusuk seperti pisau bedah yang dingin. Suasana di ruang pertemuan menjadi semakin mencekik. Anggota dewan saling memandang dengan wajah pucat. Beberapa menundukkan kepala karena malu atau ketakutan. Tidak ada yang berani berbicara atau membela diri segera. Raja Charles duduk di kepala meja. Posturnya agak membungkuk. Di atas meja, wajahnya yang tua menunjukkan kelelahan spiritual dan kesedihan yang mendalam. Garis-garis kerut di dahinya tampak lebih dalam dari biasanya. Ia tidak menyela putranya, hanya mendengarkan dalam diam dengan mata yang sayu, seolah setiap kata yang diucapkan William adalah paku yang ditancapkan ke peti mati pernikahannya. Ketika William selesai menyampaikan presentasinya, ia menoleh langsung ke arah Camilla yang duduk kaku di seberang meja. Tatapannya tidak mengandung kebencian, melainkan kekecewaan yang mendalam. Yang mulia, ucapnya, semuanya sekarang sudah jelas. Anda menggunakan uang, hak istimewa, dan janji-janji palsu untuk membeli kesetiaan para penasihat. Anda telah merusak fondasi kepercayaan dalam keluarga kerajaan hanya karena ketakutan narsistik akan kehilangan status pribadi. Camilla terdiam untuk waktu yang lama. Wajahnya memucat, bibirnya menggigit erat. Namun ia tetap mempertahankan topeng kekuatan dan kebanggaan aristokratnya yang biasa. Perlahan, ia berdiri. Tangannya bertumpu pada meja untuk menopang tubuhnya yang sedikit gemetar. Suaranya bergetar. Namun ia berusaha agar tetap terdengar tegas. Aku melakukan segalanya untuk apa yang aku yakini sebagai kebaikan keluarga kerajaan, katanya, nadanya defensif dan penuh kepahitan. Saya tidak ingin melihat monarki jatuh ke tangan mereka yang kurang berpengalaman, naif, dan kurang tangguh menghadapi tekanan dunia modern. Saya telah mendampingi Charles melewati berbagai kesulitan, skandal, dan badai yang tak terhitung jumlahnya selama puluhan tahun. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan menyaksikan warisan hidup saya direbut dengan begitu mudahnya oleh orang-orang yang tidak menghargai pengorbanan saya. Kata-katanya bukanlah permintaan maaf. Itu adalah pembelaan yang penuh kebanggaan yang terluka dan keputusasaan yang arogan. Namun, tak seorang pun di ruangan itu yang terlihat yakin atau tersentuh. Kebenaran yang disajikan William terlalu jelas, terlalu terdokumentasi, dan tak terbantahkan. Manipulasi terhadap proses suksesi adalah garis merah yang tidak bisa dilanggar. Raja Charles menghela napas panjang. Suara napasnya terdengar berat di keheningan ruangan. Ia mengangkat pandangannya, dan meski matanya basah, suaranya bergetar namun tetap mengandung otoritas mutlak seorang raja. Cukup, ucapnya, singkat dan final. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut lebih lama lagi. Integritas institusi ini lebih penting daripada perasaan pribadi siapapun.
Ia menatap Camilla, lalu beralih ke para anggota dewan. Keputusan saya adalah ini. Mulai saat ini, peran Ratu Camilla dalam kegiatan resmi kenegaraan akan dibatasi secara ketat. Ia tidak akan lagi menghadiri rapat kabinet atau pertemuan strategis terkait suksesi. Seluruh sistem konsultasi dan penunjukan staf akan ditinjau secara menyeluruh oleh komite independen. Mereka yang menerima keuntungan ilegal dan mengkhianati sumpah kesetiaan mereka kepada monarki akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk pemecatan dan tindakan hukum jika diperlukan. Keputusan itu dibuat dengan cepat, dingin, dan tanpa ruang untuk banding. Semua orang di ruangan itu dapat merasakan rasa sakit dan kerusakan mendalam yang ditimbulkannya pada ikatan keluarga. Monarki tersebut, untuk sementara waktu, mungkin mempertahankan stabilitas permukaan berkat tindakan tegas William, tetapi di bawahnya, kepercayaan telah retak parah. Kelompok-kelompok faksi terdiam, namun luka pengkhianatan ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun, mungkin berdekade-dekade, untuk sembuh, jika ever bisa sembuh sama sekali. Era baru telah dimulai, bukan dengan perayaan, tetapi dengan pembersihan yang menyakitkan. Banyak yang tahu bahwa retakan ini tidak akan sembuh dengan mudah dalam waktu singkat. Kepercayaan, sekali hancur, adalah fondasi yang paling sulit untuk dibangun kembali. William berjalan keluar dari ruang rapat. Pundaknya terasa berat bukan hanya karena beban fisik, melainkan karena tanggung jawab moral dan institusional yang baru saja ia pikul sendirian. Ia berhenti sejenak di koridor panjang yang sunyi, matanya tertuju pada potret besar Ratu Elizabeth II yang tergantung di dinding. Wajah almarhumah neneknya tampak tenang dan bijaksana, sebuah kontras yang menyakitkan dengan kekacauan yang baru saja terjadi. William berbisik pelan, suaranya hampir hilang di telan keheningan istana. Kita telah mencegah keluarga kerajaan dari kehancuran total, Nenek. Tetapi harga yang harus kita bayar sungguh terlalu mahal. Adapun Camilla, ia kembali ke kamar pribadinya dalam keheningan total yang mencekam. Tidak ada staf yang menyambutnya. Tidak ada bisikan pujian. Ia duduk di kursi bludru tuanya. Tangannya mencengkeram sandaran tangan dengan erat hingga buku-bukunya memutih. Matanya tampak kosong, lelah, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, benar-benar tanpa topeng. Di sana, ia merasakan batasan kekuasaan yang keras dan kepedihan kegagalan yang menusuk. Bagikan analisis dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah.